4 hari yang lalu Google ngerilis IDE pertama mereka yaitu Anti-Gravity, dia itu AI powered dan juga bersamaan dengan rilisnya Gemini 3 Pro. Dia udah include 3 model yaitu Gemini 3 Pro dan juga Claude Sonnet 4,5 dan terakhir itu ada GPT OSS. Nah, di video kali ini gue bakal nunjukin kalian gimana performanya, gimana hasilnya dia ngebuat aplikasi full stack, dan gue juga bakal nunjukin gimana cara install serta menggunakannya ya. Untuk kalian yang pengen langsung coba, nggak usah khawatir, kalian bisa langsung download sih ini di websitenya. Karena ini benar-benar gratis ya sekarang, sebelum adanya plan-plan yang lain. Dan kalian bisa lihat nih ada dapat akses ke 3 model yang tadi gue sebutin, serta ada rate limitnya tentunya karena ini kan gratis ya. Dan kalau kalian pengen tahu rate limitnya cara kerjanya gimana, itu dia berdasarkan waktu ya, mirip kayak Codex sama si Cloud Code, dimana tiap 5 jam itu ke reset. Namun ini kurang transparan sih ya untuk jumlah limit yang kalian dapat itu sebenarnya berapa. Dia cuma bilang kalau misalnya ya itu berdasarkan prompt kalian juga ya. Jadi menurut gue sih ini berdasarkan konteks yang kalian pakai sih, karena ini kan bisa dibilang ya, ini dia bilang nih itu berbeda-beda ya tiap prompt, karena pastinya jumlah request setiap prompt itu ya beda juga gitu. Si Gemini 3 Pro ini itu juga dirilis ya 4 hari yang lalu. Gue udah nyobain juga di beberapa aplikasi, di Droid CLI, di Cursor, dan juga di Anti-Gravity ini. Dan menurut gue sih ini benar-benar salah satu model, atau bisa dibilang model terbaik sih sekarang untuk UI design, atau ya secara umum pakai untuk di front end development aja sih. Ini menurut gue top banget. Kalau kalian penasaran hasil-hasilnya itu gimana, kalian bisa searching aja di Twitter, banyak banget yang sharing ya one shot mereka. Ini contohnya ya, yang menurut gue sih cukup bagus ya. Jadi benar-benar tergantung dari prompt kalian kasih, dan yang bagusnya juga dia itu bisa nge-copy gitu ya, nge-copy style dari beberapa aplikasi yang terkenal ya. Ini contohnya, ini dia nge-copy Linear, kalau kalian nggak tahu ya. Ini Linear tuh dia aplikasi kayak task management gitu yang emang UI dan produknya secara umum tuh bagus banget. Nah ini ya contohnya ya, dia berusaha nge-copy itu dengan gradientnya segala macem. Oke, jadi langsung aja gue bakal nge-walk through ya gimana caranya make si Anti-Gravity dan gimana bisa bikin aplikasi full stack dengan prompt yang gue pakai. Nah, jadi kalau belum download tinggal download aja di sini. Setelah di-download nanti kalian bakal disuruh login ya, dan ada onboarding dikit, dan kalau udah kelar nanti bakal ke halaman seperti ini. Ini gue udah buka workspace baru ya, dan di sini ada di bagian kanan ini kalian bisa lihat ada prompt inputnya. Di sini ada drop down untuk fast atau planning. Lalu ada juga di sini untuk model-model yang bisa dipakai yang tadi gue bilang ya. Dan kalau misalnya Gemini 3 Pro ini dibagi jadi 2, yaitu yang high reasoning dan juga yang low reasoning. Dan kalau kalian lihat di sini kan ada planning dan fast. Planning itu nanti dia bakal ngebuat semacam implementation plan, dan juga ada task listnya berdasarkan dari prompt kalian, yang dimana kalian tuh bisa ngedit-ngedit lagi. Jadi ini cocok banget yang kalian emang udah sering pakai spec driven development, ataupun yang kalian yang belum pernah nyoba. Menurut gue ya, kalau misalnya emang di awal kalian lagi planning fitur baru atau benar-benar produk baru, wajib banget sih pakai planning. Mau itu aplikasi mau itu kalian pakai IDE kayak Cursor atau pakai Cloud Code dan segala macam, wajib banget pakai planning karena konteks engineering is king bro. Itu benar-benar ngaruh banget ke hasil kalian nantinya. Pastinya nanti bakal juga promptnya itu lebih dikit yang dipakai ya. Dan ini gue langsung contohin aja. Gue bakal tulis prompt pertama gue untuk planning ya. Jadi ini prompt yang udah gue tulis ya. Cukup simpel sih. Gue hanya di awal ngasih tahu backgroundnya, yaitu ya gue ini perusahaan MVB agency gitu ya. Lalu dengan itu, karena gue pengen bikin kompro dan landing page, gue jelasin aja secara detail section-sectionnya apa aja. Lalu ada beberapa request spesifik ya. Kayak misalnya gue pengen ada animasi di header sectionnya. Dan juga di bagian akhir-akhir ini gue nulis teks-teksnya. Dan paling bawah gue tulis gue pengen style itu seperti linear, seperti yang tadi gue tunjukin di Twitter hasil buatan orang ya. Nah sekarang gue udah enable di plan mode ya. Ini planning mode, dan juga modelnya itu Gemini 3 Pro. Dan ini kemarin tuh gue pas nyoba, jadi kayaknya ini ada bug atau apa ya, tapi pas dia kelar planning itu dia langsung eksekusi sih. Dan ya gue agak bingung sih, karena biasanya kalau di Cursor atau di Cloud Code atau di Droid, itu biasanya setelah planning pasti minta review kita dulu. Nah itu kayaknya karena gue tuh nggak enable request review di sini ya. Jadi gue bakal enable dulu di sini, dan gue juga jaga-jaga gue bakal ini offin dulu ya, biar nanti setiap kali dia pengen minta request segala macam ke gue review dulu biar gue paham apa aja yang dilakuinnya. Dan setelah itu
udah selesai sih, dan gue bakal langsung aja enter promptnya. Cepet banget ya, langsung di generate sama si Gemini sama si Anti-Gravity ini, cuma nggak nyampe 2 menit sih tadi ya. Gue perhatiin dan gue bakal review dulu ini sekilas. Nah, tapi ya kelihatannya ini udah oke sih. Cuma gue mau nunjukin kalian tuh, menurut gue ya salah satu fitur terbaik ya dari si Anti-Gravity itu, dia bisa nge-review dengan memberikan komen ya. Di sini kalian bisa lihat nih, kalau misal plan yang mungkin kurang sesuai itu kalian bisa tambahin komen. Kayak misalnya ini judulnya kurang bagus gitu ya. Sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh ya, karena ini kan cuma judul dari plannya, bukan judul dari landing page ya. Tapi gue pengen tunjukin aja nih, add comment, terus misalnya gue bisa lihat nih ya. Ya, oke aja sih sebenarnya ya. Gue nggak mau terlalu banyak sebenarnya ya ubah, karena ini udah oke. Tapi gue cuma nunjukin nih, kalau misalnya udah ada komentar itu bisa, di sini ada pilihannya ya, review lagi. Di sini bisa pilih komen umum aja gitu kan. Dan bisa langsung proceed atau mulai dengan plannya gitu ya. Dan karena gue pengen dia gak minta gue untuk nggak minta izin gue selalu gitu ya, gue mau enable aja sih ini sekarang turbo ya, karena turbo itu harusnya YOLO mode ya. Dan udah sih, menurut gue ini udah oke. Dan kalau kalian lihat ini udah ada task list juga ya, tadi nggak terlalu kelihatan. Ini ada task listnya, ini berdasarkan dari implementation plan yang gue bikin. Jadi menurut gue sih, kalau dari segi planning ya, si Anti-Gravity ini tuh sebenarnya salah satu, bahkan ini mungkin experience terbagus sih menurut gue ya, dibanding IDE lain yang gue pernah pakai. Contohnya kayak Cursor dan Windsurf. Dan juga kalau misalnya tentunya kayak CLI tools, kayak Droid dan juga Cloud Code, itu jauh sih, plan mode-nya nggak sebagus ini UX-nya, karena kan mereka cuma CLI tools ya. Jadi langsung aja ini gue bakal proceed dan gue bakal update pas nanti udah kelar semuanya ya. Oke, jadi setelah tadi gue execute plan-nya, ini udah jalanin semua ya, dan ini udah nge-generate semacam walkthrough. Ini baru sih, gue baru ngeliat ada dokumen semacam ini ya. Unik sih ya, ini gue baru lihat di Anti-Gravity ada si walkthrough ini. Dan kalau lihat di task ini juga udah dikelarin semua. Di walkthrough ini ya dia cuma jelasin sih apa aja ya yang udah dibuat dan apa yang perlu dilakuin untuk nge-testing ya. Ini kan bisa dilihat nih how to verify. Sekarang gue bakal laksanin aja sih. Ya, kalian ini dibilang npm rundev. Oke, gue npm rundev ini, dan juga oke ini langsung running di port 3000 ya. Tapi sebelum itu gue mau nunjukin kalian tuh sebenarnya mereka itu ada fitur browser ya. Dan kalau dilihat di sini cara akses itu gampang, tinggal ke kanan atas ini ada browser, kalian pencet aja. Nah, ini bakal langsung buka browser, nanti ada onboarding prosesnya segala macam. Tapi gue semenjak rilis itu nggak pernah berhasil ya pakai fitur ini, nggak tahu kenapa ya, mungkin ada miskonfigurasi atau ada error lah ya di Anti-Gravity ini sendiri yang menghalangi gue untuk bisa membuka browser atau bahkan membuka halaman apapun ya di sini. Kalau misalnya kalian lihat nih, gue buka port 3000 di sini tuh bahkan nggak bisa. Jadi gue nggak ngerti kenapa. Jadi untuk video kali ini gue bakal tunjukinnya langsung di Google Chrome biasa aja ya. Ini kan udah keinstall, kalau mau buka tinggal komen klik aja ya, atau control klik di sini. Kita lihat apakah ada error atau enggak, dan ini udah kelar ya. Udah kelar nih, pertama first impression, mantep ya. Jadi ini mirip sih, mirip linear ya, dan sesuai dengan apa yang diklaim di beberapa tweet yang udah gue lihat, yaitu dia bisa ngekopas style dari beberapa website terkenal. Udah keren sih, ini gue sebenarnya nggak ngedetailin apa-apa, cuma bener-bener linear style, dan ini kelihatan ya mirip kayak linear. Dan kalau misalnya lihat ini sebenarnya, oke ini agak jelek sih. Nanti gue benerin. Jadi kan gue minta kayak ada 3D asset gitu ya untuk merepresentasikan lah ya lainan-lainan gue. Tapi ini dia malah bikin kayak ginian. Ini menurut gue nggak ada representasi sama sekali ya terhadap layanan yang dijelaskan di sini ya. Jadi itu agak aneh sih. Dan ini pricingnya juga oke, standar sih. Cuma ya stylingnya udah follow dengan temanya. Dan ini udah menggunakan contact formnya juga nih. Oke. Contact formnya juga oke sih. Ini nggak generik lah ya. Dan karena ini cuma satu prompt, satu plan doang, menurut gue ini hasilnya oke banget ya. Dan gue bakal ngelakuin satu prompt lagi mungkin ya untuk benerin beberapa hal. Contohnya ini aset-asetnya jelek cuy. Gue mau nunjukin cara lain yang lebih bagus ya untuk mempercantik lah ya, mempercantik hasil dari landing page. Dan juga untuk animasi, gue sebenarnya request animasi di sini ya. Cuma ini nggak kebuat, jadi nanti gue bakal prompt lagi ya di Anti-Gravity. Gue juga pengen nunjukin kalian nih ya, ada view yang berbeda kalau kalian emang prefer ya semacam view kayak misalnya Replit, V0, atau Bold.
atau Lovable juga ya. Itu mereka sekarang ada namanya Agent Manager ya. Kalian bisa buka, dan kalau misalnya kalian di sini, kalian bisa langsung buka aja agent kalian atau session kalian sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian di sini ya, lihat di sini ya. Ini udah menunjukkan ya view-nya tuh persis kayak misalnya ChatGPT, V0, Bolt, dan banyak agent lainnya yang di web base ya. Dan bisa lihat nih, gue bikin tadi prompt satu lagi untuk ngebenerin tadi 3D assetnya yang gagal ya. Dan sekarang ini gue pengen explicit minta dia ngegenerate pakai Nano Banana, karena gue kemarin tuh berhasil menggunakan si anti-gravity ini tuh untuk mengenerate 3D asset mereka sendiri atau aset-aset sendiri menggunakan Gemini 3 image atau ya Nano Banana. Nah, ini gue bikin lagi planningnya baru, dan ya sebenarnya sih setelah yang gue lihat ini sebenarnya plannya sama ya kayak yang tadi, cuma diubah dikit ya. Ini kan ada propose changesnya, dan ya gue agak bingung sih kenapa ditambahinnya kayak gini. Karena ini nggak sesuai dengan apa yang gue minta. Tapi ya dia intinya nge-update aja sih dari implementation plan sebelumnya ya, yang gue perhatiin ini. Jadi gue langsung proceed aja sih, dan kita lihat hasilnya gimana. Kayaknya tuh service-nya lagi error ya untuk nge-generate pakai Nano Banana ya. Karena ini gue lihat itu dia nggak, ya ini gagal terus ya setiap kali tool call ke generate image-nya. Jadi nggak apa-apa, mungkin gue bakal pakai tools lain dulu ya untuk nge-generate-nya biar lebih bagus. Jadi setelah gue lihat ini tuh sebenarnya tuh ada errornya, nggak bisa nge-generate image itu karena ada rate limit ya. Nih kalian bisa lihat nih, ada rate limit dari Google-nya sendiri, karena kan gue di versi gratis ya, pastinya ada rate limit. Apalagi ini untuk nge-generate image pakai Nano Banana. Tapi nggak apa-apa, gue akhirnya pakai tools lain, yaitu gue pakai namanya Pipit ya, Pipit AI. Ini dia bisa menggunakan Nano Banana Pro yang lagi gratis, jadi kalian bisa langsung aja buka nih ya, ada di link di description di bawah, dan kalian bisa sign up dan dapat 500 kredit gratis. Gue tadi udah make untuk generate aset-asetnya ya. Dan gue cara ngebikin asetnya itu gampang. Kalau kalian lihat ini filenya menurut gue mantep banget ya, dan itu karena gue ngasih referensi sesuai dengan apa yang ada di linear. Dan tadi kan gue ngeliat nih landing page mereka tuh aslinya tuh kayak gimana kan, dan ini ada banyak ya contoh aset yang gue bisa langsung download aja. Tadi yang gue pakai tuh ini ya, ini sama ini gue download aja, terus gue upload dan attach ke Pipit ya. Dan ini contohnya ya, gue nge-attach yang ini, lalu dia langsung nge-generate contohnya. Ini kan yang biasa ya pakai model mereka, tapi ini ada yang kalau ada ada ikon pisangnya, itu maksudnya pakai Nano Banana, dan ini hasilnya menurut gue jauh lebih bagus ya. Jadi gue udah pakai ini, gue downloadnya gampang, tinggal ini. Terus jangan lupa pilihnya tuh yang tanpa watermark karena sekarang tuh lagi gratis ya. Lalu selanjutnya ini juga ada aset untuk yang prototype, gue pakai yang ini. Dan terakhir itu untuk yang desain, gue pakai yang ini ya. Jadi sekarang setelah gue udah download semua, gue langsung balik aja ke Anti-Gravity. Di sini gue udah attach juga ya di bawah sini untuk aset yang gue bakal pakai, dan gue bilang aja pakai yang ini aja ya untuk bagian services. Nah, udah aja. Dan karena gue nggak mau planning lagi ya, karena ini kan ya cukup straightforward lah ya, gue langsung aja pakai yang fast mode. Namun ini gue tetap pakai high ya, karena ya selama ini gue belum kena limit sih, jadi gue pakai aja yang high terus kan. Nah, gue langsung lanjut aja. Di sini udah dia bilang udah kelar sih ya, dan ini gue bisa lihat ada beberapa changes lain ya yang setelah prompt kita yang terakhir. Dan kalau gue lihat bagian services, ini harusnya udah menggunakan image-nya ya. Namun gue nggak lihat. Oh, ini ada ya, oke. Dia langsung nge-refer ke public directory ya. Jadi bisa ngelihat langsung, bisa langsung manggil image-nya untuk masukin ke image komponen di sini ya. Dan gue mau lihat aja langsung sih hasilnya seperti apa. Oke, gue buka aja nih. Oke, ini udah kelihatan. Nice, oke. Menurut gue ini jauh lebih bagus sekarang ya, walaupun agak kecil ya ternyata ya. Tapi nggak apa-apa. Kalian bisa menyesuaikan aja dengan apa yang kalian prompting ke Nano Banana. Ini menurut gue udah oke banget. Namun ya sebenarnya masih agak simple ya. Cuma dengan ada asetnya ini jadi lebih unik lah ya setidaknya gitu. Nah, oke, ini mungkin itu aja ya untuk bagian landing page. Sekarang gue bakal lanjut ke task berikutnya, yaitu ngebuat ini jadi full stack app, dimana nanti gue bakal sambungin contact form ini di bawah, dan juga akan gue tambahin section baru yaitu untuk blog, dimana nanti kita bisa ada CMS juga atau admin panel, dimana kita bisa nambahin blog dan juga nge-edit dan nge-delete blog-blognya.
Gue juga baru ngeh ya ini sekarang ada fitur, mungkin ini ada fitur dari awal ya, cuma gue nggak pernah ngeliat. Jadi sekarang kalau misalnya di agent preview atau agent view itu kalian bisa nge-komen cuy. Ini bisa komen. Ini menarik ya, udah kayak kalian tuh sebagai dosen ngerevisi ya skripsinya mahasiswa kalian gitu. Jadi ini tinggal komen-komennya kan biasa gitu ya mereka. Tapi enaknya ini langsung dikerjain sama si AI. Jadi mantap sih. Dan oke, sekarang gue bakal ngebuka new session ya, dimana gue bakal ngebikin atau yang ngebikin tadi tuh ya blog section dan juga nge-connect ke backend karena tadi kan udah diinstal Drizzle ORM dan juga SQLite yaitu database kita. Namun belum ada fitur untuk blognya dan juga untuk nge-submit contact form. Jadi gue langsung aja bikin session baru di sini dan ya tinggal control new. Ini sekarang gue ada di home screen-nya ya, atau ya home screen untuk di agent view-nya. Gue bakal ngebikin prompt baru untuk nambahin fitur-fitur tadi ya. Ini prompt yang tadi gue pakai ya, gue cuma minta ya tambahin aja bagian untuk blog, terus ada fitur ya CRUD dan admin panel, serta ada authentication-nya dengan sign up dan sign in. Namun gue lupa nge-mention gue pengen pakai Better Auth ya, yaitu package yang ternyata tuh belum diinstal. Jadi gue mau buka dulu nih plan-nya. Dan ini setelah gue lihat ya ini jadinya karena gue nggak bilang pakai Better Auth jadinya agak kompleks nih ya, dia pakai ya bikin kayak semacam encryption mereka sendiri dan ini bakal ribet sih menurut gue ya. Makanya gue bakal sekarang ngasih komen atau ya review aja sih sebenarnya. Gunakan Better Auth aja, jangan manual bikin bikin auth sendiri. Itu karena bakal lama dan nggak lama sih, tapi ya eh, gue nggak ini aja sih, gue nggak percaya ya si AI itu bisa bikin dengan lancar tanpa error kalau misalnya nggak pakai library untuk authentication. Jadi gue submit aja dulu nih dan dia bakal nge-edit ya. Dan kita lihat dulu hasil editan itu seperti apa. Ini udah kelar ya dari planningnya. Ini menurut gue asli dah, ini bagus banget ya. Kayak intuitif aja sih agentnya dan juga plan mode ini. Gue gak kepikiran sih dari dulu ya untuk menambahkan atau menggunakan atau bahkan kepikiran untuk adanya semacam kayak komentar di spesifik di per line ini. Kayak misalnya gue bisa komen di paragraf ini segala macam gitu ya. Dan langsung dilakuin dan enak jadinya tuh nge-iterate dari satu plan. Ya setidaknya daripada kayak misalnya di cursor itu kalian harus selalu ngechat, dan kalau misalnya ngechat kalian harus ngebilang kayak tolong ubah bagian ini, bagian itu, bagian itu. Tapi kalau misalnya di sini itu kalian bisa langsung ya pilih aja bagian mana yang kalian pengen ubah, terus udah komentar aja. Jadi enak banget sih menurut gue ya ini untuk yang dari anti-gravity. Lalu ini udah dibikin juga ya propose changes-nya atau propose addition-nya lah ya, yaitu ada tambahan dependensi yaitu untuk pastinya untuk markdown preview dan editor, dan juga dia menggunakan Better Auth yang seperti yang tadi gue request ya. Dan menurut gue ini pilihan library juga oke ya, karena dia ya simple, nggak ya macem-macem lah ya. Dan langsung aja gue bakal proceed ini untuk bisa langsung di-execute sama si Gemini 3 Pro ya. Langsung aja pencet proceed, dan kita tunggu lagi sampai selesai. Oke, si agent ini udah kelar, dia bilang, dia udah bikin walkthrough-nya ya, yaitu perubahan-perubahan apa, ringkasan dari perubahan-perubahan yang udah dilakuin. Dan gue lihat di sini sih, pas gue navigate kan dia nyuruh nih untuk ngetesnya itu gue kesini. Nah, pas gue kesini tuh ada error sih, jadi gue bakal nyuruh dia benerin dulu ya. Dan gue rada takjub ya, ini limitnya belum ke reach, jadi oke. Gue mau ubah dulu ke fast mode biar nggak usah planning lagi, terus gue nyuruh dia benerin error ini ya. Dan gampang aja gue tinggal tadi kopas ini ya, gue kopas, terus gue kesini, terus gue suruh dia untuk benerin ya. Error tadi udah dibenerin ya, dan setelah gua testing itu tadi ada sedikit bug aja sih di mana navbarnya nutupin bagian dari admin page-nya, tapi udah gue benerin. Sekarang pas gua buka, pas setelah gua sign up ya, kalian, dan ini tadi halaman sign up-nya yang error ya udah bener, gua bisa buka dan kita bisa lihat nih ya style-nya itu masih sama ya seperti yang tadi di landing page. Karena gua udah bikin akun, gue bisa langsung sign in aja, dan ini running pakai Better Auth ya, dan udah lancar tanpa error. Tadi cuma sekali doang sih errornya. Gue udah sign in, ini admin page-nya dimana kita bisa lihat nanti blog-blog yang udah dibuat. Dan sekarang gue coba buat ya blog baru, kita ya random aja blog, ini blog baru. Nah, ini excerpt itu description lah ya, atau summary dikit, gue gitu aja. Dan ini harusnya ini markdown ya, gue tuh expect dia bakal make semacam markdown editor yang ada toolbar segala macem, bisa
tinggal klik untuk dapetin heading, terus bold, segala macem, tapi ini nggak ada sih. Jadi ya mungkin perlu di prompt lagi, tapi untuk video ini gue bakal simple aja, nggak bakal gue terapin. Nah ini kalau gue tes formattingnya ada preview di kanan ya. Gue lihat apakah formattingnya jalan, ini kan harusnya heading 1. Dan ya sepertinya nggak jalan sih ya. Ini, oh kalau ini jalan sih. Jadi kayaknya sih ini hanya masalah di heading ya, atau ya karena kan ini kalau kita lihat di elemen ya ini udah pakai elemen yang bener sih. Dia pakai H1 di sini kan karena heading 1, terus ini juga pakai strong karena dia bold. Tapi masalahnya ini di preview aja berarti ya. Berarti ini untuk formatting save-nya udah bener. Coba kita lihat apakah ini ke insert ke database. Gue publish aja immediately, create post. Dan kita lihat, oke udah publish, gue refresh. Oke ini jadi udah di save berhasil ke database pas gue refresh di sini. Oke kalau nggak tahu ini gue pakai Drizzle Studio ya, karena gue pakai Drizzle ORM tadi bisa connect ke Drizzle Studio. Jadi bisa akses database-nya secara visual. Dan gue lihat nih postnya udah ke publish dan juga kontennya udah ke save di sini ya dengan format yang tadi udah gue tulis. Sekarang gue mau cek apakah bakal kelihatan ya di halaman blog. Gue nggak tahu sih. Oke ini halaman blog kelihatan. Oke ada blog. Pas gue pencet, apakah buka? Oke ini udah kebuka. Tapi dari halaman sendiri menurut gue ini jelek banget sih sebenarnya. Nggak ada bagus-bagusnya. Dia basic banget dan juga markdown itu nggak berhasil. Tapi nggak masalah. Ini bisa dibenerin nanti dengan beberapa prompt ya tentunya. Dan ada lagi masalah tadi yang mereka nggak pikirin ya, si agentnya nggak mikirin, yaitu dia tuh nggak nambahin tombol untuk ke halaman blog tadi kalau kita lihat ya. Ada sih di bawah sini ya, oke, gue bernyadar. Ya tapi oke, ini bahkan nggak work deh ternyata ya. Nih kalau kalian lihat nih di kiri nih, di kiri bawah, itu bukan ke blog ya, ini masih dummy. Ya paling bisa ditambahin lah sendiri manual atau enggak ya ngeprom lagi ya sekali. Tapi ya gitu aja sih sebenarnya gue pengen tunjukin untuk bagian blog ya. Dan sekarang mungkin terakhir gue bakal tambahin untuk bagian ini ya. Ini simple aja sih. Ini untuk bagian contact form bakal gue connect ke database biar kita bisa akses di admin page yang tadi ya yang ada di sini. Jadi nggak hanya blog aja. Ini promptnya yang bakal gue pakai untuk nambahin si integrasi ya ke database untuk bagian contact form tadi biar kita bisa lihat siapa aja yang submit contact form yang ada di halaman utama tadi ya yang di sini. Sekarang ya ini simple banget, gue juga nggak pakai planning ya, gue pakai fast mode dan juga Gemini 3 Pro High lagi. Gue nggak pakai planning karena ini pasti ya menurut gue sih ini simple aja sih ya dan nggak perlu planning terlalu ribet ya. Jadi gue langsung enter aja dan gue lihat hasilnya seperti apa. Dan yang seperti gue ekspektasi ya, ini model kuotanya itu udah kena limit untuk yang high. Jadi ini gue switch ke low ya untuk kita lanjutin dan ya semoga aja ini nggak kena limit lagi. Oke ini kena limit juga ya, jadi gue bakal ubah ke Sonnet 4,5 ya karena ini juga gratis ya. Coba ya gue continue aja. Apakah dia bisa juga sekarang? Oke, sekarang bisa Sonnet 4,5 ya, nggak masalah lah karena ini kan juga gratis ya. Dan mantep juga ini Sonnet 4,5 menurut gua model terbagus. Cuma ya keep in mind aja ini jadinya nggak full Gemini 3 Pro ya. Ini gua lanjutin dengan 4,5 tapi ini tetap di anti-gravity. Oke, tadi cuma satu prompt udah kelar pada di akhir nih ya. Dia melakukan testing tapi karena yang masalah browser gua itu ya, browser di anti-gravity ini gue error, jadinya gue cancel aja dan ya gue testing manual. Saat gue testing manual udah berhasil semua, jadi contohnya nih ya, gue tinggal ke bagian contact form sini ya, contact form, terus gue input aja nama, email, dan juga message. Terus gue send message aja, terus ini udah pakai alert dari browser. Sekarang gue tinggal ke admin panel tadi dan udah kelar. Ya, udah bisa ke-submit nih, udah gitu doang ya. Simple dan ya untuk UI-nya sendiri menurut gue bisa diimprove tapi itu terserah kalian ya. Ini nanti gue bakal tulis GitHub-nya di description biar kalian bisa clone sendiri atau contribute sendiri untuk membuat versi kalian masing-masing. Jadi itu aja ya video kali ini, gue hanya pengen nunjukin kalian anti-gravity, gue makainya gue demoin, bikin full stack app seperti ya real world scenario gitu ya. Lalu udah kelar nih ya aplikasinya, udah lancar dan tadi gue sempat kena limit juga. Dan gimana menurut gue anti-gravity? Menurut gue ini bagus banget ya karena apalagi karena gratis pastinya.
Dan yang gue nggak expect juga ya, itu ternyata limitnya itu berdasarkan model ya. Jadi walaupun tadi gue kena limit di Gemini 3 Pro, gue masih bisa pakai Sonnet 4,5. Yang menurut gue itu juga salah satu model terbaik. Bahkan itu terbaik untuk ngoding, tapi untuk sekarang yang khusus UI, menurut gue Gemini 3 Pro ini yang paling mantap sih. Apalagi tadi lumayan cepet dan juga sekarang masih gratis di beberapa platform ya, tentunya di Anti-Gravity. Jadi untuk kalian yang pengen install dan cobain sendiri Anti-Gravity, bisa langsung aja ke link ini ya di antigravity.google.com, antigravity.google. Dan kalau kalian yang mau ngegenerate pakai Nano Banana Pro, itu bisa ke Pipit AI, ada di description linknya. Bisa sign up dengan link yang gua udah tulis ya. Terima kasih kalau kalian ada feedback atau ada pertanyaan, langsung aja di komentar, insya Allah gue bales. Dan kalau kalian pengen diskusi dan dapetin tawaran-tawaran menarik ya yang kita sering sharing di Discord, itu bisa langsung join, ada di link di description juga.